adik-adik, welcome to Fun Math Class with Nabila Putri Utami. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang macam-macam dari perbandingan. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa berdoa dulu ya. Oke, untuk yang pertama kita bahas perbandingan senilai. Perbandingan senilai itu adalah perbandingan dari dua atau lebih besaran, di mana jika satu variabel besaran itu ditambah, maka variabel lainnya pun ikut bertambah. Jadi jika yang satu naik, variabel yang lainnya juga ikut naik. Jika yang satu turun, variabel yang lainnya juga ikut turun. Nah, contoh kejadian dari perbandingan senilai itu yang pertama, perbandingan banyak pekerja dengan upah yang harus dikeluarkan. Jadi semakin banyak pekerja, maka semakin banyak juga upah yang harus dikeluarkan. Begitupun sebaliknya, semakin sedikit pekerja, maka semakin sedikit pula upah yang harus dikeluarkan. Nah, yang kedua, itu ada perbandingan banyak barang yang dibeli dengan harga yang harus dibayar. Kasusnya sama seperti atasnya. Jadi semakin banyak barang yang dibeli, maka semakin banyak juga yang harus dibayar. Semakin sedikit barang yang dibeli, maka semakin sedikit juga yang dibayar. Terus untuk yang ketiga itu adalah jumlah tabungan dengan waktu penyimpanannya. Jadi semakin lama penyimpanan uang di tabungan itu, maka jumlah uang di tabungan itu akan semakin banyak juga. Nah, bentuk umum dari perbandingan senilai ini adalah A1 dibagi dengan B1 itu akan sama dengan A2 dibagi dengan B2. Untuk lebih jelasnya kita akan langsung masuk ke contoh soal. Untuk contoh soal perbandingan senilai, jika 3 kg apel harganya 30.000, berapakah harga dari 7 kg apel gitu kan? Untuk menyelesaikan perbandingan ini, itu kita misalkan terlebih dahulu. Kita misalkan A1 adalah harga dari 3 kg apel, yaitu 30.000. B1 nya adalah banyak apel, yang pertama adalah 3 kilo gitu kan. Terus A2 nya adalah harga apel 7 kilo, B2 nya adalah 7 kilo atau beratnya apel yang kedua. Nah, dari permisalan tersebut maka kita peroleh permisalan itu kita masukkan ke dalam bentuk umum, yaitu nanti akan kita peroleh 30.000 dibagi 3 itu akan sama dengan X, atau harga yang mau kita cari dibagi dengan 7. Nah, nilai X itu sendiri adalah 30.000 dikali 7 dibagi 3. Jadi sistemnya sama seperti perkalian pada umumnya. Maka nilai X nya adalah 70.000. Jadi karena nilai X nya 70.000, harga 7 kg dari apel adalah 70.000. Jadi di sini kan tadi diketahui kalau 3 kilo apel itu harganya 3.000. Nah, di situ kan berapakah harga 7 kilo apel? Berarti kan beratnya apel kita tambah, kita naikkan, maka harganya pun juga akan semakin besar, semakin naik gitu. Itu untuk menjumlah perbandingan yang senilai. Macam selanjutnya adalah perbandingan berbalik nilai. Jadi perbandingan berbalik nilai itu adalah perbandingan dari dua atau lebih besaran, di mana jika satu variabel dari besaran itu ditambah atau diperbesar, maka variabel besaran yang lain itu akan nanti berkurang atau turun nilainya. Jadi jika ada satu variabel itu semakin besar ditambah semakin tinggi gitu, variabel yang lain itu akan justru semakin berkurang, semakin menurun gitu nilainya. Contoh kejadiannya itu yang pertama, banyaknya pekerja dengan waktu penyelesaian. Nah, di sini ada berkebalikan, karena semakin banyak pekerja maka akan semakin sedikit pula waktu penyelesaiannya. Jadi akan semakin lebih cepat. Kemudian contoh yang kedua itu ada banyaknya hewan dengan waktu penghabisan makanan. Jadi semakin banyak hewan, justru makanan itu akan nanti semakin cepat habis. Nah, inilah salah satu contoh kejadian
dari perbandingan berbalik nilai. Nah, bentuk umum dari perbandingan berbalik nilai itu ialah A1 per B2 itu sama dengan A2 per B1. Baik, karena materi telah kita sampaikan dan contoh soal dari tiap-tiap materi, tiap-tiap metode juga telah kita berikan. Sekarang kita akan langsung ke soal latihan. Jadi silahkan soal latihannya dikerjakan, dipelajari sungguh-sungguh. Bila ada kesulitan, silahkan diskusikan dengan teman kalian, tanyakan dengan kakak kalian, atau juga bisa kalian konsultasikan kepada guru kalian. Soal latihan ini sebagai salah satu cara agar adik-adik sekalian bisa lebih semangat lagi, bisa lebih serius lagi untuk belajarnya. Dan untuk salah satu cara mencari tahu sebagai mana sih tingkat kefahaman kalian dengan materi pada kali ini. Tetap semangat ya. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa soal latihannya dikerjakan ya. Terus apabila ada kurangnya, saya mohon maaf ya. Thank you for watching. See you in the next video.